Hai Venus, hai Mars. Kita akan lanjutin bahas mengenai numerologi tarot ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah numerologi nomor 3. Cara perhitungan numerologi karakteristik seseorang adalah tanggal lahir ditambah bulan lahir ditambah dengan tahun lahir kelahirannya, dan di total hasilnya hanya boleh satu angka, dan angka itu adalah angka 3. Misalnya kalau kamu ditambah-tambah itu hasilnya misalnya 2001 misalnya ya, 2001, berarti 2 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 1 berarti kan hasilnya 3 ya. Maka kamu adalah sosok The Empress. Ya, Venus dan Mars di Empress ini adalah seorang ratu yang sedang duduk di singgasananya, dan dia sedang mengandung ya, sedang mengandung anak di sini kelihatannya. Dia adalah elemennya tanah. Bagi kalian yang punya numerologi 3, kalian elemennya adalah tanah. Sifat dari The Empress ini sama banget dengan sifat keibuan, feminim, penuh dengan cinta kasih, selalu mengatasi masalah apapun dengan cinta kasih duluan ya. Walaupun mungkin kamu akan menemukan orang-orang Empress yang kok kayaknya sih emosiannya tinggi sih, tapi nanti belakangan kamu akan merasa filternya itu adalah tetap cinta kasih. Itu adalah sosok Empress. Dia sama sekali tidak ingin menyakiti, baik hati. Itu adalah sosok Empress, sosok nomor 3. Dan rajin berproduksi. Karena kalau misalnya wanita juga kan maunya produksi, produktif, kerja terus, melayani. Itu adalah sosoknya The Empress. Para Mars bisa saja memiliki sifat atau numerologi di Empress juga ya. Jadi nggak hanya Venus doang nih yang punya karakter di Empress. Kalau kalian nomor 3 juga, para Mars itu juga bisa sosoknya di Empress. Sama aja, kalian pasti memiliki sosok yang feminim atau keibuan. Bukan berarti kalian jadi feminim juga ya. Nah, kalau misalnya kalian seperti itu, akan kelihatan banget suka bergaul, dia suka berada dalam kerumunan banyak orang. Kalau kita melepas sosok di Empress ini di suatu komunitas baru, akan mudah sekali bagi dirinya untuk berteman dengan siapa saja, karena sifatnya memang suka berada dan cepat sekali bergaul. Sosok di Empress ini, sosok ibu di sini ya. Dan dia juga karena maunya berproduksi terus, kadang-kadang juga maunya tetap bisa melakukan sesuatu. Sometimes ya sometimes mungkin ada hal yang tidak berguna, yang kayaknya nggak akan ada hasilnya, nggak ada faedahnya. Tapi kalau bagi dia ini penting, bagi dia ini kayaknya bisa menghasilkan sesuatu, sosok di Empress ini akan tetap jalanin. Karena dia maunya tetap bergerak terus dan gak bisa diem orangnya. Ini ya, The Empress. Tapi dia juga punya kelemahan. Kelemahannya adalah tadi kelebihannya yang belum bisa dicapai. Kalau kelebihannya tadi adalah sosok yang gak bisa diam, berarti kelemahannya apa? Kelemahannya adalah dia bisa juga sangat-sangat malas dan tidak mau berproduksi, tidak mau produktif. Itu adalah sosok Empress. Dia juga materialistis, dia juga apatis, walaupun memang dia tetap punya hati seperti ibu ya, tapi dia juga kalau sifat feminim tuh gimana sih, tidak mau sakit hati, anti banget sama yang namanya penolakan atau pembuangan. Itu akan membuat dia merasa sangat-sangat sakit hati, sosok di Empress ini. Jadi bagi kalian yang tadi dihitung-hitung numerologinya adalah nomor 3, kalian mungkin akan merasakan, dia memang bener ya, selama ini aku tuh gampang banget tersinggungan, aku gampang banget merasa ditolak, merasa dibuang, dan itu membuat kalian sakit hati. Dan ini bisa menjadi masukan bahwa memang ini adalah sifat karakteristik dasar kalian yang harus mampu kalian hadapi, karena kalian sudah tahu nih, aku memang rentan sakit hati, berarti aku harus apa gitu ya. Itu adalah sosok The Empress. The Empress ini juga dia itu karena seorang ibu, dia mampu untuk bisa merawat dari kecil ya. Misalnya saja apa sih yang merawat dari kecil? Misalnya suka sekali kepada binatang, hewan, walaupun gak semuanya juga ya. Ada juga yang nurture atau merawat ini dalam bidang misalnya tanaman ya,
makhluk hidup seperti itu. Atau bahkan juga di bidang pekerjaan seperti misalnya bidang-bidang pekerjaan baru, buka restoran baru yang orang-orang mah nggak terlalu tahan untuk bisa berlama-lama, sepi-sepi dulu gitu ya. Nah, sosok Empress ini dia bisa nungguin, dia bisa telaten dengan hal-hal yang kecil yang baru mulai sampai pada akhirnya nanti menjadi besar. Karena memang sosoknya adalah seorang ibu yang sabar dalam hal nurture, dalam hal merawat, seperti itu. Apakah kalian nomor 3? Kalau kalian punya pasangan nomor 3, kalau kalian punya anak nomor 3, kalian harus memahami banget sifat-sifat ini. Bahwa nggak bisa nyuruh mereka itu, oke kamu diem aja di sana gitu ya, dikurung di sana, nggak bisa. Karena sosok Empress ini adalah sosok yang maunya juga bersosialisasi. Dan kalau kamu punya pasangan Empress, kamu perhatikan, janganlah kamu juga sering cemburu dengan pasangan kamu. Kalau pasangan kamu itu nomor 3, karena memang dia akan banyak memberi perhatian kepada teman-temannya mungkin. Kadang-kadang juga bisa aja jadinya lawan jenis yang membuat kamu jealous. Tapi sebenarnya itu adalah part of dari karakteristiknya dia yang memiliki perhatian lebih kepada orang lain ya, karena memang sosoknya sangat baik hati. Jenis pekerjaan apa yang cocok untuk orang-orang di Empress ini? Ya bisa aja buka pet shop, buka untuk jualan tanaman, atau bidang-bidang pekerjaan baru, bidang-bidang yang banyak mengelola manusia. Yang banyak mengelola manusia misalnya apa? Misalnya juga psikolog bisa, atau life coach, ataupun hipnoterapi, yang memang berhubungan dengan banyak orang dan mau willing untuk memberi masukan ke banyak orang dan memberi perhatian ke banyak orang ya. Karena ini memang adalah sosok Empress, dia memang seperti itu. Bagi kalian yang nomor 3, itulah sifat dan karakteristik kamu, baik lebihnya apa, untungnya apa, dan juga kelemahannya seperti apa, rentan seperti apa. Kalian manfaatkan semua agar dapat memiliki hidup yang lebih baik. Oke?